Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Fitria Dewi Lisyana dari program studi Profesi Nurse. Baiklah, di sini saya akan melakukan pre-conference atau pemaparan laporan pendahuluan tentang COPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, definisi dari COPD. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau PPOK, atau yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik, adalah penyakit paru kronik dengan karakteristik dengan adanya hambatan aliran udara di jalan nafas yang bersifat progresif, non-reversible, serta adanya respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang berbahaya. Yang selanjutnya etiologi dari COPD atau PPOK tersebut termasuk partikel atau gas yang termasuk yang pertama asap rokok terdapat berupa perokok aktif dan perokok pasif. Yang kedua polusi udara berupa polusi udara di dalam ruangan seperti asap rokok dan asap kompor. Selanjutnya polusi udara di luar ruangan itu berupa gas buangan kendaraan seperti kendaraan bermotor maupun mobil. Selanjutnya debu dari jalanan. Selanjutnya yang ketiga itu polusi di tempat kerja seperti bahan kimia, zat iritasi dan gas beracun. Selanjutnya yang keempat infeksi saluran nafas bawah berulang. Baiklah, selanjutnya manifestasi klinis. Manifestasi klinis tanda dan gejala berupa batuk bertambah berat, produksi sputum bertambah, sesak nafas bertambah berat, bertambahnya keterbatasan aktivitas, terdapat gagal nafas akut pada gagal nafas kronis. Selanjutnya penurunan kesadaran. Selanjutnya itu komplikasi. Komplikasi pada COPD atau PPOK ini berupa hiposemia, asidosis respiratori, infeksi respiratori, gagal jantung, kardiak disritmia, dan status asmatikus. Selanjutnya, patofisiologi. Saluran nafas dan paru berfungsi untuk proses respirasi, yaitu pengambilan oksigen untuk keperluan metabolisme dan pengeluaran karbon dioksida dan air sebagai hasil metabolisme. Proses ini terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama ventilasi, difusi, dan perfusi. Baiklah, yang pertama itu ventilasi. Ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara dari dalam paru. Difusi adalah peristiwa pertukaran gas antara alveolus dan pembuluh darah. Sedangkan perfusi adalah distribusi darah yang sudah teroksigenasi. Baiklah, selanjutnya pathway. Yang pertama itu penyebabnya faktor predisposisi menyebabkan edema, spasme bronkus, dan peningkatan sekret bronkiolus. Maka timbullah diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, dari edema, spasme bronkus, dan peningkatan sekret bronkiolus itu menyebabkan obstruksi bronkiolus
awal fase ekspirasi menyebabkan tertangkapnya udara di dalam alveolus, maka menyebabkan PaO2 rendah, PaCO2 tinggi, maka timbullah diagnosa gangguan pertukaran gas. Nah, dari yang tertangkapnya udara di dalam alveolus itu menyebabkan sesak nafas atau nafas pendek, maka timbullah diagnosa pola nafas tidak efektif dan resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Setelah dilakukan pengkajian, didapatlah diagnosa yang pertama itu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sputum. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak napas atau napas pendek. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Selanjutnya yang keempat, diagnosa gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan antara ventilasi dan perfusi. Dari 4 diagnosa itu dilakukan intervensi. Yang pertama itu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sputum itu dilakukan intervensi yang pertama, ajarkan dan berikan dorongan untuk penggunaan teknik pernapasan dan batuk yang efektif. Bantu dalam pemberian nebulizer dan instruksikan pasien untuk menghindari asap rokok dan suhu yang ekstrim. Diagnosa yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak nafas atau nafas pendek, itu dilakukan intervensi, ajarkan klien latihan bernafas diafragmatik dan berikan dorongan untuk melakukan aktivitas dengan periode istirahat. Berikan dorongan penggunaan latihan otot-otot pernapasan jika diharuskan. Selanjutnya, diagnosa yang ketiga itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan antara ventilasi dan perfusi. Intervensi yang dilakukan adalah pantau klien terhadap dyspnea dan hipoksemia. Berikan obat-obatan atau terapi aerosol sebelum makan untuk membantu mengencerkan sekresi. Selanjutnya, pantau pemberian oksigen. Yang keempat, diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan dengan kebutuhan oksigen. Intervensi yang dilakukan, kaji respon individu terhadap aktivitas seperti nadi, pernapasan, dan tekanan darah. Yang kedua, ukur tanda-tanda vitalnya segera setelah beraktivitas. Selanjutnya 3 menit, kemudian ukur lagi tanda-tanda vitalnya. Selanjutnya, dukung pasien dalam menegakkan latihan teratur seperti berjalan perlahan. Baiklah, mungkin ini saja pre-conference dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.